Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Benar-benar, Lin Keting dan Hua Yuying masih skeptis. Pemimpin Lingmen memandang ekspresi menyakitkan Chen Ping dengan ekspresi puas di wajahnya. Chen Ping, kau telah membunuh para tetua kami dan Tang Xiaoyi, putra Sekte Tang. Kami, Sekte Lianshan, seharusnya langsung menghancurkanmu. Tapi Tuan Ming juga ingin membunuhmu. Jika kami menyerahkanmu kepada Tuan Ming, kami juga bisa meminta pujian di hadapannya. Qian Xiaohan menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, "Persetan denganmu, serahkan saja jika aku menyuruhmu, kau pikir kau siapa?" Chen Ping tiba-tiba berhenti meronta, menatap Qian Xiaohan dan mengumpat. Qian Xiaohan tertegun dan menatap pemimpin Lingmen, apa yang terjadi? Mungkin sang pemakan jiwa sedang sakit, tapi tak apa, aku masih punya sang pemakan jiwa. Pemimpin Lingmen mengalahkan binatang pemakan jiwa lainnya. Mereka memiliki lusinan binatang pemakan jiwa yang dibesarkan di Lingmen mereka. Bodoh! Usai Chen Ping mengumpat dengan nada meremehkan, pedang pembunuh naga di tangannya langsung menebas ke arah pemimpin Lingmen. Pemimpin Lingmen menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh muncul di matanya. Pengadilan kematian, ledakan, tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuh pemimpin Lingmen. Tetapi nafas ini langsung dikalahkan setelah bersentuhan dengan energi pedang Chen Ping yang kuat. Energi pedang yang kuat secara langsung mendorong pemimpin Lingmen mundur ratusan meter. Tubuh Chen Ping mengikuti dari belakang, dan tepat ketika pemimpin Lingmen berhenti, pedang Chen Ping tiba lagi. Chen Ping tahu bahwa dia tidak boleh memberi orang-orang ini waktu untuk mengatur napas. Pemimpin Lingmen terkejut, dan tiba-tiba beberapa cahaya putih keluar dari sekujur tubuhnya. Lampu putih ini ternyata adalah binatang pemakan jiwa. Semua binatang pemakan jiwa ini menerkam ke arah Chen Ping dan langsung menembus tubuh Chen Ping. Serangan Chen Ping tiba-tiba terhenti dan terhenti. Aku heran bagaimana kau bisa bertahan kali ini. Pemimpin Lingmen mendengus dingin. Pada saat ini, di lautan kesadaran Chen Ping, Raja Iblis Awan Merah sangat bersemangat saat dia meraih binatang pemakan jiwa itu. Hahaha, aku bisa makan makanan lezat. Satu untuk dipanggang, satu untuk direbus, dan satu untuk digoreng. Apa, kau pikir aku tidak bisa hidup? Chen Ping memandang pemimpin Lingmen dan bertanya. Kamu, bagaimana kamu masih sadar? Pemimpin Lingmen terkejut dan wajahnya berubah drastis. Kalau hanya ada satu binatang pemakan jiwa, tentu tidak akan mengakibatkan kerusakan apapun pada lautan kesadaran Chen Ping. Namun, barusan, beberapa binatang pemakan jiwa menyerbu ke dalam tubuh Chen Ping secara bersamaan. Dengan begitu banyak binatang pemakan jiwa, mereka seharusnya sudah melahap kesadaran spiritual Chen Ping sejak lama. Berapa banyak binatang pemakan jiwa yang kau miliki? Bebaskan mereka semua. Chen Ping mengayunkan pedangnya. Pemimpin Lingmen terkejut, dan tubuhnya mengeluarkan energi lagi untuk memblokir pedang Chen Ping. Engah, aura yang dilepaskan oleh pemimpin Lingmen langsung terputus oleh pedang Chen Ping, meninggalkan luka panjang berdarah di tubuhnya, dan darah terus menyembur keluar. Bagaimana mungkin? Dia hanya berada di tingkat ketiga alam Mahayana. Bahkan pemimpin Lingmen pun tercengang. Qian Xiaohan juga bingung. Dia selalu percaya bahwa Chen Ping dirasuki oleh seseorang, itulah sebabnya dia mampu membunuh tetua ketiga Sekte Qian dengan satu pedang. Kalau tidak, dengan alam Mahayana tingkat ketiga Chen Ping, mustahil melakukannya. Tapi sekarang, Chen Ping berada tepat di depan mereka dan benar-benar melukai pemimpin Lingmen. Meskipun pemimpin Lingmen tidak terbunuh dengan satu pedang, sudah jelas bahwa pemimpin Lingmen bukanlah tandingan lawannya. Jika kau menyakiti pemimpin kami, kau akan kehilangan nyawamu. Melihat ini, semua anggota geng Lingmen meraung dan bersama-sama terbang ke langit. Segera setelah itu, puluhan binatang roh berbagai jenis muncul di udara, meraung satu demi satu.
Di antara mereka ada seekor binatang roh sebesar lembu dengan api berkobar di sekujur tubuhnya, bergegas menuju Chen Ping. Lingmen terkenal dengan pemeliharaan binatang spiritual, dan semua binatang spiritual Lingmen sangat ganas. Semua orang terkejut melihat Lingmen tiba-tiba mengorbankan begitu banyak binatang spiritual. Lin Kevan, Hyun Bin, Hua Yuying dan lainnya siap mendukung Chen Ping kapan saja. Persetan, semut. Chen Ping menatap ke arah lusinan binatang roh dan mendengus jijik. Saat Chen Ping selesai berbicara, sebuah bola api terbang keluar dari cincin penyimpanan Chen Ping, dan sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas, bola api itu melesat menuju puluhan binatang roh. Binatang-binatang roh yang tadinya amat ganas, memperlihatkan ekspresi ketakutan setelah melihat api, lalu berbalik dan lari. Tidak peduli bagaimana anggota geng Lingmen memanggil mereka, semua binatang roh ini tidak patuh dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Wus, WSSS, WSSS. Bola api itu mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, puluhan binatang roh jatuh satu demi satu, jatuh ke tanah seperti pangsit. Ketika bola api itu kembali ke Chen Ping, semua orang menemukan bahwa bola api itu sebenarnya adalah binatang kilin. Kilin api, binatang dewata yang sesungguhnya. Ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada binatang-binatang spiritual itu. Meskipun kilin api ini masih seekor anak singa, berurusan dengan binatang spiritual ini mudah dan menyenangkan. Binatang suci. Semua orang di Lingmen tercengang. Mereka telah memelihara binatang spiritual selama ribuan tahun, tetapi belum pernah melihat binatang dewa. Pemimpin Lingmen juga membelalakkan matanya, dan tubuhnya bergetar seolah-olah dia memiliki motor. Chen Ping menatap para anggota geng Lingmen dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Ledakan, tiba-tiba ribuan sinar pedang menebas ke arah anggota geng Lingmen, menutupi langit dan matahari, dan dunia menjadi gelap. Para anggota geng Lingmen tidak berani ceroboh dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Lebih dari selusin anggota geng Lingmen mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk perisai besar. Pada saat cahaya pedang menyentuh perisai itu hancur, dan lebih dari selusin anggota geng Lingmen tertusuk oleh cahaya pedang. Dalam sekejap cahaya putih, mereka semua berubah menjadi debu dan menghilang. Dengan satu pedang, lebih dari selusin anggota geng Lingmen menghilang. Pedang ini benar-benar mengejutkan semua orang. Anda harus tahu bahwa selusin anggota geng Lingmen ini semuanya adalah elit Lingmen, dan ada beberapa biksu di alam abadi di antara mereka. Begitu saja, semuanya lenyap. Tidak, melihat ini, pemimpin Lingmen meraung keras. Mereka adalah anggota elit Lingmen, tetapi mereka semua dibunuh oleh Chen Ping. Pemimpin Lingmen tampak gila, matanya merah, dan dia menyerang Chen Ping dengan ganas. Perlu kalian ketahui bahwa Lingmen terutama memelihara binatang buas spiritual dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Jika pemimpin Lingmen melawan Chen Ping secara langsung, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dia tidak lagi mempertimbangkan hal-hal ini. Pemimpin Lingmen saat ini hanya ingin membunuh Chen Ping. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Chen Ping mendengus dingin, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan bergegas menuju pemimpin Lingmen. Bang bang bang. Tabrakan hebat antar benda menyebabkan serangkaian ledakan. Keributan semacam ini telah menarik banyak biksu Tao, yang menonton dari udara. Lian Sanmen sedang mencari balas dendam pada Chen Ping, jadi tidak ada yang rela melewatkan hal yang luar biasa seperti itu. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa Chen Ping, seorang kultivator Mahayana kelas 3, benar-benar mengikuti pemimpin sekte Ling dan melawan mereka dengan kekuatan fisiknya, mereka semua terkejut. Anda harus tahu bahwa seorang jenius dapat bertarung di atas levelnya, sebagian besar karena keterampilannya sendiri, atau bantuan senjata ajaib di tangannya. Dalam pertarungan semacam ini, yang tidak menggunakan keterampilan atau senjata apapun tetapi hanya mengandalkan benturan fisik, bagaimana mungkin Chen Ping, yang hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga,
dapat mengalahkan pemimpin Lingmen. Tetapi apa yang tampak di depan semua orang adalah bahwa setiap kali Chen Ping bertabrakan dengan pemimpin Lingmen, dia mengeluarkan suara gemuruh. Semangat juang dalam tubuhnya makin lama makin kuat, tetapi tubuh Master Sekte Lingmen sudah hancur berantakan, dan dia kesulitan untuk bertahan. Pada saat ini, Tuan Muda Ming, yang sedang duduk di bar, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keluar jendela sejak pertarungan dimulai. Di matanya, perkelahian semacam ini tidak ada bedanya dengan anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Baru ketika Chen Ping dan pemimpin Lingmen bertabrakan satu sama lain menggunakan kekuatan fisik mereka, barulah dia menunjukkan sedikit ketertarikan. Orang ini hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga. Bahkan jika dia bisa melawan lawan yang tingkatnya lebih tinggi, bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu? Orang tua berambut merah itu sedikit mengernyit. Ini cukup menarik. Aku jadi semakin tertarik pada Chen Ping. Ada sedikit senyum di bibir Ming Shao. Pria ini tidak hanya kuat secara fisik, tetapi pedang di tangannya juga merupakan senjata dewa, dan dia bahkan memiliki binatang dewa, Qilin, di tubuhnya. Apakah benar-benar ada kekuatan super di balik pria ini? Kata lelaki tua berambut merah itu dengan tak percaya. Lagi pula, benda-benda ini tidak mungkin muncul di tangan seorang kultivator biasa. Baik itu pedang pembunuh naga atau kirin api, semuanya adalah benda-benda super. Jika seseorang tidak memiliki keluarga kaya, bagaimana mungkin ia memiliki benda-benda ini? Bahkan jika Chen Ping memiliki Sun Moon City di belakangnya, mustahil baginya untuk memiliki benda-benda ini. Bagaimanapun, kekuatan Sun Moon City tidak cukup untuk memilikinya. Tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakangnya, aku sudah tertarik padanya. Hanya ada satu hasil bagi seseorang yang aku minati. Ming Shao tersenyum. Mati saja, ucap lelaki tua berambut merah itu perlahan. Benar sekali. Tuan Muda Ming mengangguk. Pemimpin Sekte Ling tidak akan mampu bertahan selama 3 ronde. Orang-orang lain dari Sekte Lian Shan akan mengambil tindakan, tetapi Sekte Lian Shan terlalu tidak berguna. Saya khawatir mereka tidak akan mampu menghadapi Chen Ping sama sekali. Bahkan dengan begitu banyak orang dari Lian Shan Men, tidak bisakah mereka menghadapi Chen Ping? Orang tua berambut merah itu tampak terkejut. Ada banyak orang di Lian Shan Men, tetapi ada juga banyak orang di belakang Chen Ping. Jika saya tidak salah, Master Istana ke-10 juga harus menjadi orang-orang Chen Ping. Tuan Muda Ming tersenyum dan menggoyangkan gelas anggur di tangannya. Apa? Lelaki tua berambut merah itu tercengang, bagaimana mungkin Master Istana ke-10 dari kuil itu adalah orangnya Chen Ping? Ini tidak mungkin. Penguasa Istana ke-10 telah mengamati secara diam-diam untuk waktu yang lama. Dia sedang memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Selama Chen Ping bukan tandingannya, dia akan segera bertindak. Kata Tuan Muda Ming. Mengapa? Mengapa demikian? Bagaimana mungkin Master Istana ke-10 merendahkan diri hingga berada di bawah seorang kultivator Mahayana tingkat 3? Orang tua berambut merah itu sedikit bingung. Karena kekuatan di balik Chen Ping membuat Master Istana ke-10 merasa putus asa dan takut, sesederhana itu. Tuan Muda Ming penuh percaya diri, karena dia tahu tebakannya tidak akan salah. Pria tua berambut merah itu terdiam. Kekuatan macam apa yang bisa membuat 10 Master Istana takut dan putus asa? Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras, dan tubuh pemimpin Lingmen hancur total. Bahkan jiwanya pun lenyap dalam tabrakan besar ini. Ada 3 pintu berjajar, dan 1 hilang. Wah, aku benar-benar meremehkanmu. Qian Xiaohan menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, kami, para kultivator Sekte Tang, ada di sini untuk bertemu dengan Anda. Tubuh tetua agung klan Tang perlahan melayang ke udara, dan di belakangnya, selusin anggota geng klan Tang juga terangkat ke udara. Dasar orang tak tahu malu, kalian menindas kaum minoritas dengan jumlah kalian, dan kalian bahkan bertarung dalam pertarungan round robin. Apa kalian pikir kita semua musuh?
Lin Kevan mengutuk dan terbang. Pada saat yang sama, Hua Yuiying, Xuan Bin, Chang Yue, Zhou Tang dan Yun Li semuanya terbang. 10 penguasa istana bersembunyi di antara kerumunan menyaksikan kegembiraan itu, dan mereka siap beraksi. Di tempat yang tak berdaya ini, tidak ada cara untuk mengisi ulang setiap saat, jadi jika Chen Ping diserang secara bergiliran, akan ada banyak konsumsi. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku saja sudah cukup untuk menghadapi orang-orang ini. Chen Ping menatap orang-orang dari klan Tang dengan tatapan jijik. Gelombang niat pedang yang terpancar dari pedang pembunuh naga menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar, dan langit dan bumi dipenuhi dengan niat pedang yang mengerikan. Tetua Agung klan Tang memegang belati kupu-kupu di tangannya, yang merupakan senjata tersembunyi paling terkenal milik klan Tang. Ada cahaya hitam yang terpancar dari belati kupu-kupu itu, dan jelas bahwa belati itu telah diredam dengan racun yang mematikan. Anggota klan Tang di belakang Tetua Agung juga memancarkan aura yang kuat, dan semuanya membawa berbagai senjata tersembunyi, sehingga sulit untuk bertahan. Tetua itu menatap pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping, matanya menyipit saat berkata, "Chen Ping, aku tahu kau bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi karena pedang di tanganmu. Jika kau tidak memiliki pedang itu, kau bahkan tidak akan bisa mengalahkan seorang kultivator yang baru saja memasuki alam abadi. Beranikah kau menyingkirkan pedang pembunuh naga milikmu dan melawanku sendirian? Beranikah kau?" Sang Tetua Agung takut pada pedang pembunuh naga di tangannya, jadi dia benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. "Bah, apa kau tidak tahu malu? Kau benar-benar membiarkan orang tidak menggunakan senjata saat ini. Kau, Sekte Tang, benar-benar tidak tahu malu." Lin Kevan meludah dengan ganas.